Budi Waskito ini meraih gelar sarjana teknik dari UGM. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya di Indian Institute Teknologi dan meraih gelar Master Teknologi. Pak Agung mewakili karirnya sebagai Project Manager sampai dengan menapaki karir sebagai Direktur Operasi di Wika dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero. Beliau akan memberikan paparan mengenai kesiapan BUMN sektor karya memanfaatkan dana SWF. Perlu kami sampaikan, meskipun di tengah kesibukan beliau saat ini, Pak Agung telah melakukan tapping untuk penyampaian materi di atas. Selanjutnya kita simak paparannya kepada panitia, dipersilahkan memutar rekaman videonya. Terima kasih. Suaranya belum keluar ya? Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya untuk memaparkan tentang peran BUMN karya khususnya Wika dalam mendorong PEN dan keberadaan daripada SWF. Pada pagi hari ini saya akan menyapa tamu VIP pada webinar pagi hari ini yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, kemudian yang saya hormati pula Wakil Menteri BUMN, kemudian yang saya hormati para CEO yang hadir pada pagi hari ini, kemudian yang saya hormati pula Civitas Akademi UI, ada Bapak Rektor dan beserta jajarannya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi pagi hari ini begitu pentingnya tentang peranan daripada keberadaan SWF, sehingga Wijaya Karya sebagai perusahaan terbuka yang di bidang konstruksi tentunya harus berperan dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya dengan adanya keberadaan daripada SWF ini, Wijaya Karya harus berpartisipasi dan mendorong infrastruktur yang ada di Indonesia, karena hal ini akan selain SWF ini tentunya akan berperan positif untuk infrastruktur Indonesia maupun Wijaya Karya pada khususnya terkait dengan pendanaan proyek-proyek investasi. Jadi sebelum kita bicara terhadap bagaimana strategi Wika terkait dengan adanya LPI atau INA ini, tentunya kami perkenalkan bisnis portofolio daripada Wijaya Karya, di mana Wika mempunyai 7 anak perusahaan, yaitu Wika Gedung, Wika Realty, Wika Rekayasa Konstruksi, kemudian ada Wika Serang Panimbang yang bergerak di bidang tol, kemudian kita juga di bidang precast kita punya Wika Beton, kemudian Wika Industri Konstruksi, di mana kita mempunyai steel pabrikasi di Balareja dan di Subang, kemudian kita juga mempunyai Wika Bitumen, yang mana saat ini sedang research development untuk aspal yang ada di Buton. Di luar daripada 7 anak perusahaan ini, kita mempunyai 15 sub anak, jadi kemudian kita juga mempunyai 12 investasi associate. Jadi kita cukup banyak, ada 6 di toll road, kemudian ada 1 di seaport, 1 di railway, kemudian 2 energi, dan 2 water treatment. Nah, bisnis Wika dikelola dalam 3 stream ya. Jadi yang paling upstream adalah di mana kita bergerak di bidang investasi, yaitu investasi di bidang energi, infrastruktur maupun water. Infra ini khususnya adalah tol. Jadi saya yakin bahwa dengan adanya INA ini, tentu yang paling pertama menjadi prioritas adalah pembiayaan di toll road, karena memang pekerjaan tol ini mempunyai multi efek yang luas terhadap ekonomi Indonesia, sehingga kami yang mana ada investasi tol ini nantinya yang akan banyak berkaitan dengan SWF. Kemudian di luar investment kita ada realty property,
yang bergerak di bidang property development maupun nantinya sebagai holding hotel. Di sebelah kanan kita ada midstream yang akan mendukung daripada investasi di bidang infrastruktur maupun di properti, yaitu civil construction dan high rise building, dan kemudian ada EPC dan power energy. Di mana perlu diketahui nantinya kami di energi dan industrial plan ini yang akan menjadi champion untuk klasterisasi BUMN ke depan. Yang paling kanan ada di midstream maupun di upstream, di mana kita mempunyai industri, yaitu precast konkret, ada Wika Beton tadi saya sampaikan, kemudian kita mempunyai construction industri yang mempunyai steel fabrikasi, kita juga mempunyai casting aluminium dan plastic injection. Dan yang paling kanan adalah yang terbaru dari Wika, yaitu bitumen. Meskipun di downstream dia akan mensupport upstream dan midstream, tetapi bitumen ini mempunyai kekhususan di mana kita akan mendirikan pabrik aspal yang akan mensuplai aspal nasional pada tahun 2023, sehingga kita mulai tahun 2021 akan membangun big plan untuk aspal beton dan akan mulai produksi di tahun 2023. Sehingga dari bisnis line ini saya sampaikan peluang untuk yang bisa bekerja sama dengan LPI atau INA adalah di bagian investasi kami, yaitu infra dan water maupun energi, dan juga adalah pabrik kami yang ada di bitumen. Sedangkan yang lain adalah bisnis lain yang mendukung daripada investasi-investasi tadi. Next. Nah, ini saya tampilkan beberapa proyek yang kemungkinan bisa kita kerjasamakan nantinya dengan LPI atau INA. Seperti kita ketahui, di sini ada gambar pembangunan high speed railway dari Jakarta ke Bandung sepanjang 140 km yang akan selesai di akhir 2022. Jadi kita experience satu adalah high speed railway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pertengahan tahun ini, kemudian kita juga membangun beberapa dam yang ada di Indonesia. Sekarang yang ongoing progress ada 12 dam. Salah satu bendungan yang kita bangun di Sulawesi Utara adalah Kuil Dam, di mana progresnya adalah sudah 83%. Dari beberapa proyek ini, memang yang kemungkinan bisa kita kerjasamakan dengan LPI atau INA adalah yang Serang Panimbang Toll Road. Lanjut. Nah, ini proyek-proyek jalan tol. Tadi saya sampaikan bahwa kami berharap nantinya INA atau LPI ini untuk prioritas pertama adalah untuk proyek-proyek jalan tol. Tadi saya sampaikan selain mempunyai multi efek terhadap perekonomian, tentunya memang ini yang menjadi harapan daripada BUMN karya, khususnya juga Wika, baik nantinya bisa melalui recycle maupun nanti proyek baru untuk yang akan didanai oleh INA. Ini beberapa tol yang kita kerjakan saat ini, di mana yang pertama adalah Soreang Pasir Koja Toll Road, saat ini sudah beroperasi. Dan kita mempunyai 30% di sana sebagai ownership. Kemudian tadi saya sampaikan kita sebagai mayoritas untuk proyek jalan tol Serang Panimbang, yang saat ini kita mempunyai sebagai pemegang saham terbesar 83,4%. Kemudian Semarang Demak kita juga sedang mengerjakan, sekarang sedang dalam proses pengerjaan konstruksi. Kemudian ada 2 jalan tol di luar Jawa yang sudah beroperasi ya, yaitu Manado Bitung kita ada 20%.
kemudian di Balikpapan Samarinda kita ada 16,9%. Dari proyek tol yang kita kerjakan ini, tentunya baik yang sedang operasi maupun yang sedang kita kerjakan, nantinya mempunyai peluang untuk bisa kita kerjasamakan dengan LPI atau INA, baik itu sebagai ikut dalam pendanaan ini, sehingga bisa meringankan kami untuk bisa kita leverage untuk usaha baru di bidang konstruksi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sebelum dan setelah adanya INA. Bapak Ibu sekalian, jadi saat ini yang sebelah kiri adalah memang common scheme yang kita lakukan saat ini, baik itu di tol maupun energi maupun di bidang konstruksi lainnya. Selama ini kita melakukan JV dengan company-company untuk mengerjakan suatu proyek sebagai investasi. Dengan adanya INA ini ke depan, untuk yang bersifat greenfield, harapan kami bisa bersama-sama dengan INA untuk melakukan capital injection, kemudian menjadi suatu proyek, sehingga dengan adanya INA ini tentunya akan meringankan kami di posisi sebagai pemegang saham, sehingga capital injection kami bisa terbantu dengan adanya INA. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah scam yang memang kita tunggu. Dengan adanya ini tentunya kami sangat berharap SWF ini akan menjadi tumpuan kita untuk membangun kembali infrastruktur, yang mana rata-rata kami sebagai BUMN karya mempunyai keterbatasan pendanaan yang sangat terbatas, sehingga kami akan memanfaatkan adanya INA ini untuk kembali berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan, sehingga kita bisa tetap perusahaan ini tetap sehat, mempunyai struktur keuangan yang lebih baik, dan bisa berkompetisi untuk proyek-proyek yang lebih besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Sivitas Akademi UI. Tentunya kami bangga bisa sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya SWF ini kita bisa kembali membangun infrastruktur yang lebih besar untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya kita tinggal sedikit lagi ya. Jadi saya akan mencoba membacakan dan merangkum beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga di sosial media YouTube. Pertanyaan untuk Bapak Cyril, bagaimana strategi LPI saat ini untuk menggait investasi luar dan target atau kriteria keberhasilan investasi INA sendiri? Ini saya coba rangkum ke beberapa pertanyaan dari Pak Rizky, Pak Suyanto, Pak Edi, dan Pak Andri. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Cyril. Baik, silakan. Pertanyaannya. Sekaligus tentu menyapa rekan profesi saya nih berbicara di forum ini, Pak Ed, Pak Agung. Pertanyaan bagaimana menarik investor asing. Memang jawabannya begini, Indonesia itu return proof-nya besar. Ya, sebagai faktor yang tetap potensi. Ini potensi. Nah, bagaimana ini bisa memberikan daya tarik investasi tadi itu. Tentu salah satunya adalah bermitra dengan pihak yang diharapkan menjadi terpercaya. Dan di sini adanya pihak pemerintah Indonesia ikut investasi, kan bermitra. Jadi misalnya katakanlah dari 100% dana investasi yang diberikan atau yang dilakukan investor asing katakanlah 60%, lokal misalnya dana pensiun ada mau ikut 10%, dan sisa 20%, misalnya demikian.
Nah, 100% dana tersebut masuk ke tentu proyek tadi Bu Emma bilang perlu katakanlah hampir 92 miliar dolar the next 5 years. Dan 36% itu internal, selain dari dana eksternal, baik project finance. Ambillah anggap equity yang diperlukan. Nah, ini dana yang invest ke target aset di Indonesia. Nah, penting pertama adalah return-nya berapa persen. Investor akan mencari return. Pertanyaan berikut, apa return digaranti? Ya tidak lah, nggak ada. Paling hanya deposito yang dijamin. Itu pun juga ada kondisinya. Jadi resiko tetap ada. Nah, resiko itu yang harus dipahami betul oleh investor asing. Nah, bagaimana memahami resiko itu? Dilakukan due diligence, pemeriksaan terhadap target aset yang akan dilakukan. Jadi misalnya Bu Emma tadi bilang ada upstream, downstream, ada renewables, dan dilihat sejauh mana apakah greenfield, tadi Pak Budi juga ada project greenfield atau ada yang udah brownfield, ya, Pak Agung. Nah, dilihat sejauh mana return kinerja yang sudah beroperasi, aset yang sudah beroperasi seperti apa kinerjanya dalam 2-3 tahun, 5 tahun sejak aset itu beroperasi. Nah, ini memberikan satu basis untuk investor melihat proyeksinya seperti apa. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya mahasiswa yang nilainya B, terus semester berikut pasti kita yakin bisa B atau mungkin bisa A. Tapi jangan sampai C lah gitu. Tapi kalau mahasiswa yang C terus targetnya dibilang saya akan jadi A, tapi perilaku semua prosesnya sama, menjadi bertanya apa sebabnya dari C bisa jadi A. Jadi sederhana pemikirannya. Nah, itu adalah cara kita menarik investor asing. Bersama INA kembali lagi. Dan yang masuk adalah equity. Jadi ini buat shifting tidak hanya hutang terhadap PDB selalu meningkat, tapi menjadi timbangan dari adanya modal. Gitu. Saya rasa itu jawabannya mungkin. Baik, terima kasih Pak Syiril. Jadi INA menjadi sangat seksi ya ke depannya. Untuk Ibu Emma, bagaimana Pertamina membangun ekosistem electric vehicle untuk memenuhi ketahanan energi nasional? Apakah dari upstream atau downstream? Ya, ini pertanyaan dari Pak Suyanto dan Pak Andri. Silakan, Bu Emma. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suyanto dan Pak Andri atas pertanyaannya. Betul sekali, jadi ini kan trennya ke depan EV akan sangat mendominasi, ya, apalagi kalau di negara-negara Eropa dan Europe atau Jepang, bahkan Asia sudah masuk, sudah sangat afirmatif dari sisi government policy dan juga dari sisi kemudahan financing dan insentif pajak. Nah, di Indonesia ini relatif masih baru, tapi Pertamina dalam hal ini dan juga berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya sudah menancapkan footprint. Kita sudah membentuk yang namanya IBC, Indonesian Battery Company Holding, gabungan dari beberapa BUMN yang bergerak untuk mencoba meng-establish ekosistem EV battery. Dari mulai sektor hulu, upstreamnya ini bekerja sama dengan ada Antam, dan juga downstreamnya ada PLN dan Pertamina di midstream. Jadi ini yang sudah kita lakukan kolaborasinya. Jadi dari mulai upstream, midstream, dan downstream, Pak. Itu yang kita akan garap. Jadi istilahnya kita secara BUMN, secara state owned, kita harus punya footprint mendahulu sebelum pergerakan dari sisi trennya semakin agresif ya. Kita ini karena sangat shiftingnya agresif dari fossil fuel kepada EV ini. Mungkin itu Pak, kasih. Baik, terima kasih Bu Emma. Kepada Pak Edwin, ada pertanyaan dari Pak Andri dan Ibu Grace. Apakah kriteria SMI untuk melakukan investasi dan kapan exitnya, serta besaran investment di daerah? Dan apakah akan mengarah ke digital ekonomi juga? Silakan Pak Edwin. Mengenai investasi, besarannya yang jelas fokus kami tetap infrastruktur, Pak, Bu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengenai besaran dan stagesnya, justru kami, karena pengalaman kami yang panjang dari sisi penyiapan proyek financing, kami justru tematiknya menjadi developer. Salah satu contoh
di Jasa Marga Pandaan Malang, itu ruas Surabaya Malang ya, Pandaan Malang, kami sudah investasi tahun 2016 dan sekarang kami exit. Jadi horizon exit sih sebetulnya 10 tahun, tapi manakala bisa lebih cepat ya lebih baik, karena justru kami mengambil manfaat atau benefit dari proses nilai yang terjadi antara greenfield menjadi operasional. Itu yang sedikit membedakan kami dengan private equity lain. Terima kasih. Pak Edwin, ini ada tambahan pertanyaan nih Pak. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Pak Triarko Nur Lambang dari YouTube channel yang yang menonton juga acara ini. Ada pertanyaan terkait bagaimana penyusunan sustainable report dari SDGs Indonesian One yang dilakukan oleh SMI, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Pertanyaannya Bapak Triarko Nur Lambang, ya. Bapak Triartono. Jadi itu bagus sekali. Jadi sustainable report adalah menjadi bagian dari report ya, yang juga disyaratkan oleh OJK. Tentunya hal tersebut pada dasarnya menjelaskan mengenai aktivitas usaha yang sebetulnya mengedepankan pada aspek SDG, ya, Sustainable Development Goal. Jadi, saya rasa itu menjadi bagian report periodik yang kami lakukan setiap tahun, dan hal itu juga komplementari terhadap report yang kami lakukan sebagai Green Bond Issuer, sebagai bagian dari kewajiban kami yang intinya menjelaskan aspek-aspek emission reduction yang terdapat oleh aktivitas pembiayaan yang orientasi green tersebut. Ini itu yang dapat. Ini ada satu pertanyaan dari partisipan, Pak Robert Nanlohi. Apakah sudah join? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Robert. Langsung Pak. Ini menarik paparan dari sesi pertama sampai sesi kedua Pak Eko ya. Selaras sinambung. Jadi pertanyaannya hanya dengan satu hal aja gitu. Karena saya tadi tertarik dari slide nomor 10-nya ilustrasi struktur partisipasi dari Pak Cyril, luar biasa. Satu slide menggambarkan untuk semua panelis ya. Jadi pertanyaan kami tentang GRC, Pak. Ya tadi Bapak sudah mengatakan oke, kita udah menyusun governance-nya seperti ini. Tetapi hal yang menarik adalah bagaimana mengelola risikonya, Pak. Karena tadi Bapak katakan investor datang kan minta return, tapi biasanya kan risknya gimana, ya kan? Karena seperti lembaga pembiayaan juga pasti akan nanya, itu risknya gimana? Anda punya business continuity plan atau tidak? Aduh, kadang-kadang lembaga pembiayaan jauh-jauh. Nah, jadi gimana caranya misalnya INA memastikan ya GRC-nya terlaksana di INA sendiri dan memastikan katakanlah GRC itu juga dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan seperti SMI, kemudian dilaksanakan juga oleh Pertamina, ya. Karena untuk Pak Edwin, ya, menarik gitu. Karena apa? Saya langsung melihat biasa kalau orang finance lihatnya ke gearing ratio-nya Pak. Dari 2019 sampai 2020 gearing ratio dari 1.03 ke 1.82. Nah, itu kan ada risknya. Gimana SMI mengelola risknya? Demikian juga dengan Bu Emma, Pertamina. Walaupun growth-nya tinggi, challenge-nya ada dari mobil listrik segala macam, gimana cara mengelola GRC-nya, mengelola risknya ini? Demikian pertanyaan kami, Pak Eko. Ya, silakan dijawab Pak Cyril. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa Pak Robert. Memang tidak lepas apapun yang dilakukan kaitannya dengan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengelola tentu sebelum risiko kita perlu identifikasi risiko itu sendiri sehingga kita tahu cara mengatasi risiko dengan efektif. Nah, dimulai bila melakukan investasi, apa
tema tesis investasi itu. Apa sasaran investasi itu? Ya, misalnya tadi disebut Jakarta, Pertamina, misalnya di energi sektor, katakanlah punya tadi disebut growth-nya, BUMA mengatakan globally masih ada 23% ya, dunia. Tapi project punya kekhususan, bisa lebih tinggi. Upstream biasanya lebih tinggi daripada downstream. Downstream mungkin single digit. Katakanlah kita ambil downstream dengan sasaran single digit, apakah 8% bila tersebut. Nah, target investasi itu tentu menjadi satu patokan lihat kinerja. Jadi ada sederhananya dana hingga realisasi. Pada saat realisasi dievaluasi skala, apakah bulanan, apakah kuartalan, terjadi penyimpangan deviasi, maka pertanyaan apa sebab terjadi deviasi tersebut? Nah, di situ saya rasa yang harus dilihat. Tentu sebuah investasi akan dikatakan memahami kondisi aset tersebut, mengapa target kita 8% dengan asumsi-asumsi yang ada. Nah, itu yang perlu dikaji dari kacamata investor yang titik pandangnya sebagai misalnya private equity atau pension fund ya, itu mereka memiliki satu detail dari apa faktor utama. Kalau disederhanakan bisa baik market ataupun net. Dan pada saat itu bisa juga kondisi keuangan atau governance juga bisa ditambah. Nah, begitu kelompok-kelompok ini timbul, maka pertanyaannya apakah risiko itu bisa diatasi atau tidak, dalam kendali atau tidak. Apakah manajemen harus diganti ekstrimnya, atau government regulation-nya harus diubah misalnya. Nah, ini harus diubah. Tapi kalau kayak pada kemarin 2020 ya, satu event yang tidak dapat. Nah, ini yang memang harus diantisipasi juga, seberapa besar ada margin of error dalam investasi tersebut. Saya rasa itu saja, Pak. Tapi titik kuncinya adalah diawali dengan ada tema investasi, tesis investasi, dan evaluasi berkala dengan corrective action yang harus segera dilakukan. Itu dari saya, tapi tentu dari Pertamina, tema dari Pak Edwin punya pandangan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Cyril. Mungkin saya persilakan ke Ibu Elma dulu memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Eko. Betul sekali Pak, tadi dari Pak Robert address itu terkait dengan coverage ya. Barangkali kami sendiri di Pertamina, meskipun capex-nya sangat agresif, itu dengan proyeksi capex 92 miliar ke depan itu diproyeksikan tetap termaintain di level maksimal di 0,8 kali Pak coverage-nya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kemampuan leverage, balance sheet kita masih punya ruang untuk bisa masuk ke porsi equity atau internal funding yang cukup agresif. Namun demikian, dalam konteks tadi mengelola resiko dan juga sharing the risk, itu kita sangat open terkait dengan strategic partnership untuk bisa berbagi resiko itu tadi Pak. Mungkin itu yang dari berbagai rasio dari sisi project dan juga dari sisi financial indicator itu yang tadi disampaikan Pak Cyril. Tentunya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan manakala kita menstrukturkan suatu project financing barangkali. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak Edwin, silakan Pak. Terima kasih Robert, senior saya nih. Jadi mungkin kalau dari kami kenali bisnis model dan kenali juga mungkin pertama kali ada taksonomi risiko. Kami perusahaan pembiayaan mungkin saya bicara 3 risiko paling besar lah. Pertama risiko kredit, risiko penyertaan modal. Itu karena core aset kita adalah pembiayaan dan investasi. Itu taksonomi paling besar. Yang kedua risiko likuiditas. Dan yang ketiga risiko strategik. Nah ini mungkin penting untuk kita kenali taksonomi risiko, kenali bisnis ya, dan setelah itu tentunya kita juga bangun tools untuk measurement untuk hal-hal yang sifatnya enterprise, risk enterprise, risk rating, hal-hal sifatnya spesifik credit risk, bermacam. Tidak kalah pentingnya sebetulnya selain di measure juga kita juga corporate wide risk appetite dan risk capacity. Saya rasa itu yang menyangkut dengan risk. Nah, tentunya hal-hal tersebut juga dikombinasikan juga dengan governance.
ya berbagai macam perangkat yang intinya kalau kami bergerak di bisnis pembiayaan dan investasi ini adalah adanya dual control di dalam setiap proses pengambilan keputusan serta adanya tata kelola kesiapan pedoman prosedur yang kita biasakan untuk mentaati ya, tata kelola tersebut. Saya rasa itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Robert. Baik, terima kasih. Kami minta masukan Pak Toto nih Pak. 30 detik, silakan Pak. Masih di mute Pak, mohon izin. Ya, silakan. Terima kasih Pak Robert atas pertanyaannya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja ya dari tadi jawaban-jawaban panelis yang lain ya. Saya kira emang ini adalah hal yang sangat strategis bahwa kemudian nanti masalah risk compliance ini ya, saya kira menjadi satu. Karena nanti dana yang akan terkumpul ya dan dikelola baik INA begitu ya, maupun juga oleh PT SMI ya, dan juga oleh corporate seperti Pertamina, Jaya Karya, nanti saya kira akan sangat besar sekali. Dan melihat kepada situasi corporate di Indonesia, terutama di state-owned companies, saya kira upaya-upaya untuk lebih penguatan ya, aspek bagaimana risk compliance ini ditingkatkan menjadi isu yang sangat penting ke depan. Jadi saya kira mudah-mudahan ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh para panelis pada hari ini itu akan memberikan pencerahan lebih lanjut sehingga risk compliance menjadi sesuatu yang sifatnya mandatori lah ya buat semua kawan-kawan yang mengelola BUMN saat ini. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, para peserta baik dari kalangan Civitas Akademika, mitra kerjasama dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor BUMN dan juga swasta, serta rekan-rekan media yang meliput acara ini. Izinkan kami merangkum acara keseluruhan webinar ini. Jadi seperti diketahui bahwa tujuan pendirian LPI adalah untuk mendapat kepercayaan investor domestik maupun global ya, dalam rangka membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan nasional di berbagai membangun infrastruktur. Lalu juga beberapa BUMN yang memiliki fungsi strategis mendapatkan bantuan PEN ini dalam bentuk bantuan pinjaman modal kerja maupun penyertaan modal negara, sehingga sinergitas BUMN dan LPI ini menjadi urgensi yang krusial dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional, di mana Indonesia bisa pulih dan ekonomi bangkit. Selanjutnya saya, Eko Sakapurnama, sebagai moderator, mohon izin dan mohon maaf apabila dalam memandu webinar kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga webinar ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu narasumber dan hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cara kami bersama terlebih dahulu dengan para narasumber. Mohon izin kita berfoto bersama dan juga moderator Pak Eko untuk bergabung dan dari Universitas Indonesia akan melakukan screenshot untuk foto secara virtual. Silakan kepada Pak Adil, Pak Emma dan silakan alihkan ke arah kamera dan tersenyum. Kita akan hitung bersama-sama dalam 3, 2, 1. Ya, baik. Dan selanjutnya kita akan berfoto bersama seluruh peserta yang di webinar hari ini. Kita akan mulai Ibu sekalian yang berada dalam slide pertama. Apabila Bapak Ibu mengaktifkan gallery view, silakan melihat ke arah kamera. Kita akan melakukan screenshot. Ya, ada 9 slide di sini. Kita akan mulai di slide pertama. Saya akan hitung 3, 2, 1. Iya. Baik, kita akan lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Kita akan lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ke slide ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Iya. Kita akan lanjut ke slide keempat Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik. Berikutnya slide kelima. 3, 2, 1. Slide ke-6. Silakan dilihat ke arah kamera. 3, 2, 1.
2, 1. Berikutnya slide ke-7, Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu ada di slide ke-7, silakan lihat ke arah kamera dalam 3, 2, 1. Slide ke-8, Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Dan berikutnya slide terakhir, kita akan melakukan foto bersama secara virtual. 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dan sekali lagi kami ucapkan